kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang. Jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Puji Tuhan kalau semuanya baik ya. Nah, hari ini kita mau kembali lagi beribadah kepada Tuhan dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 di dalam tuntunan tema menyesal lalu bertobat. Nah, sekarang kita mau beribadah, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan penuh gembira dengan menyanyikan lagu Hatiku Senang. Adik-adik yang kekasih, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang kekasih, pernah merasa menyesal? Wow, kalau pernah merasa menyesal karena apa ya? Karena melakukan satu kesalahan. Nah, adik-adik, kalau pernah menyesal karena melakukan satu kesalahan, apa yang harus adik-adik lakukan ketika menyesali kesalahan itu? Ya, pernah. Yang saya lakukan meminta maaf dan memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Iya, pernah. Yang seharusnya kita lakukan yaitu dengan bertobat. Karena Tuhan mengajarkan kita supaya menyesali perbuatan dosa kita. Dan karena janji dan kasih setia Tuhan yang sangat besar untuk setiap anak-anak Tuhan yang menyesali dosa-dosanya. Iya, benar sekali adik-adik. Kalau kita melakukan satu kesalahan, kita harus datang dengan bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena janji akan kasih setia Tuhan yang besar untuk setiap anak-anak Tuhan yang menyesali dosa-dosanya itu benar adanya, seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 106 ayat 45. Firman-Nya berkata, Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dengan penuh penyesalan, mari kita mengaku dosa kita lewat lagu Banyak Perbuatan. Perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Amin. Adik-adik, kita akan kembali mendengar cerita kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar cerita Alkitab. Namun sebelum itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari lipat tangan, kita berdoa. Kami berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Tetapi kami sering membuat hati Tuhan Yesus sedih. Kami melakukan banyak kesalahan. Tuhan Yesus, tolong maafkan kami. Tolong ampunilah dosa-dosa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong mengerti firman-Mu ini. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang punya teman yang baik? Wah, pasti kebanyakan punya teman yang baik ya. Entah teman di sekolah, teman bermain, tetangga, ataupun teman di sekolah minggu. Nah, kalau kita punya teman yang baik, gimana perasaan kita? Wah, pastinya senang ya. Karena punya teman yang bisa diajak curhat, bisa diajak bermain, dan lain-lain sebagainya. Tapi adik-adik, gimana kalau tiba-tiba teman kita yang baik itu tiba-tiba tidak mau mengakui kita atau tidak mau mengenal kita lagi? Wah, kalau kakak Ovan pasti sedih, pasti kecewa. Adik-adik juga pasti begitu ya, pasti sedih. Nah, tahu nggak? Ada seseorang yang punya teman yang baik, punya teman yang banyak, punya pengikut dan punya murid yang banyak. Tiap hari teman-temannya selalu mengikuti dia untuk mengajar. Tapi satu ketika dia dituduh melakukan satu kesalahan dan orang banyak menuntut untuk menyalibkan dia. Dia pun ditangkap, lalu kemudian dibawa ke satu tempat untuk diadili. Dan ternyata teman-temannya, murid-muridnya semua menghindar, menjauhi karena takut untuk ikut diadili. Hanya ada salah satu muridnya yang mengikuti dia dari kejauhan, tetapi dia pun menghindar agak jauh karena juga dia takut untuk ikut diadili. Sedih sekali ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa yang kakak Ovan maksud itu?
Siapa yang tahu? Ayo. Nah, benar sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ketika sudah ditangkap, dia pun kemudian dibawa ke satu tempat untuk diadili. Dan orang banyak berteriak, salibkan dia. Yesus ini harus dihukum. Dia harus disalibkan. Lalu orang banyak meludahi, menghina si Tuhan Yesus ini. Dan di tengah-tengah Tuhan Yesus diadili, ada satu murid yang melihat dia dari kejauhan. Dia adalah si Petrus. Si Petrus berada di halaman gedung pengadilan. Tiba-tiba salah seorang hamba perempuan datang. Dia bertanya, "Hei, engkau pasti salah satu teman dari Yesus orang Galilea itu ya?" Si Petrus menjawab, "Aku tidak mengerti apa yang engkau maksud." Ternyata Petrus untuk pertama kali mengaku tidak mengenal Yesus. Lalu Petrus berjalan lagi ke dekat pintu gerbang. Lalu lagi-lagi ada seorang hamba perempuan datang bertanya. Dia berkata, "Hei, engkau pasti salah seorang teman dari Yesus orang Nazaret itu ya?" Lagi-lagi untuk kedua kalinya Petrus menjawab, "Saya tidak mengenal orang itu." Lalu tidak lama kemudian orang banyak datang mendekat lagi. Mereka penasaran dengan si Petrus ini. Dan orang banyak itu lagi-lagi bertanya, "Hei, engkau pasti salah satu teman dari Yesus itu ya? Kami mengenal dari bahasamu." Dan untuk ketiga kalinya Petrus menjawab, "Sumpah, aku tidak mengenal orang itu." Dan ayah pun berkokok, "Kukuruyu, kukuruyu, kukuruyu." Petrus langsung teringat akan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Ternyata perkataan Yesus itu benar. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dia mengaku tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba Petrus pun teringat. Lalu dia pun sedih sekali. Dia menangis dan dalam hatinya dia menyesal. Dan dia mengaku bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Petrus dengan sikap penuh penyesalan, dia meminta maaf. Dia memohon ampun kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya telah menyangkal Engkau. Saya telah mengaku tidak mengenal Engkau. Ampuni saya Tuhan. Dan adik-adik tahu, Tuhan Yesus sangat senang ketika anak-anaknya melakukan satu kesalahan, tetapi kita mau datang dengan jujur, mengaku kesalahan kita dan menyesal, bahkan bertobat tidak akan mengulanginya lagi. Petrus pun menyesal dan dia bertobat. Petrus menyesal dengan cara yang benar. Hari pun berganti siang. Orang banyak tidak henti berteriak untuk menyalibkan Yesus. Dan mereka pun sudah sepakat bahwa Yesus ini harus dibunuh. Lalu datanglah murid yang telah menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Dia adalah Yudas. Yudas pun melihat Tuhan Yesus yang sudah siap untuk dihukum mati. Yudas pun menangis dan menyesal telah menjual Tuhan Yesus. Dia pun mengambil uang 30 keping perak yang telah dipakai untuk menjual Tuhan Yesus, lalu melemparkan ke dalam bait suci. Tapi orang berteriak bahwa itu bukan urusan kami, itu urusanmu. Tetapi orang banyak tidak mau mengambil uang itu. Dan orang banyak berkata bahwa uang itu tidak boleh dimasukkan ke dalam persembahan karena itu adalah uang yang berdarah, uang yang tidak halal. Lalu kemudian orang banyak memakai uang itu untuk membeli sebuah tanah dan tanah itu diberi nama
tanah. Lalu si Yudas pun menyesal karena telah menjual gurunya, telah menjual teman baiknya. Tetapi si Yudas ini tidak sama dengan Petrus. Si Yudas ini menyesal dengan cara yang salah. Dia pun pergi bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sampai mati. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sering dalam kehidupan kita melakukan kesalahan. Kita sering menyakiti hati orang tua kita, hati teman kita, bahkan hati Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus selalu membuka pintu maaf untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus mau kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita dengan cara yang benar, yaitu dengan datang secara jujur, terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Dan memohon ampun kepada Tuhan bahwa kita telah menyesal melakukan perbuatan itu. Dan kita mau untuk berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan kita mau bertobat karena sesungguhnya Tuhan Yesus akan selalu mengampuni anak-anaknya yang mau datang dengan sungguh, dengan terbuka dan dengan penuh kerendahan hati untuk menyesal, mengakui kesalahannya, lalu bertobat. Amin firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, cerita kita tadi terambil dari kitab Injil dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Tapi yang akan kita baca yaitu dari Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Sekali lagi Matius 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Nah, firman Tuhan akan dibacakan oleh salah seorang teman kita. Adik-adik di rumah bisa mengikutinya ya. Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak berdosa." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa Bapa kami yang akan dipandu oleh teman kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Untuk itu mari kita bersyukur dengan memberi persembahan dan dengarkanlah nats persembahan dari Mazmur 96 ayat 8. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil memberi persembahan, mari bernyanyi, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan
senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Adik-adik yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih sayang-Nya kepada kita dalam ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah kami saat ini. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami pun sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah anak sekolah minggumu di Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Berkati ya Tuhan Yesus kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggumu dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati di dalam pertumbuhan kami Tuhan, berkati di dalam pendidikan kami, dan berkati di dalam permainan kami juga. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan dalam kehidupan kami ini nama-Mu akan senantiasa dipermuliakan. Berkati juga Mama dan Papa yang senantiasa mengarahkan, mendidik, dan mendampingi kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan, dan sekiranya Tuhan pun memberkati di dalam setiap kegiatan Mama dan Papa, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang selalu mempersiapkan diri untuk melayani kami, sehingga pelayanan yang mereka berikan tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh membuat iman percaya kami akan semakin kuat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, demikian pun kami berdoa untuk guru-guru kami yang ada di sekolah, kiranya Engkau pun memberkati mereka walaupun saat ini kami masih belajar di rumah kami masing-masing. Kiranya ilmu yang mereka bagikan setiap saat boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, di dalam sepanjang kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menjauhkan kami dari segala macam susah mara bahaya, terlebih Tuhan saat ini Engkau kiranya menjauhkan kami dari sakit penyakit yang saat ini melanda dunia ini. Dan berkati ya Tuhan vaksin yang sudah sementara dijalankan sehingga semuanya boleh membawa kebaikan dan kesembuhan dan bahkan pemulihan bagi dunia ini, dan kami di hari-hari yang akan datang kami boleh beraktivitas dengan baik kembali. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami dan terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk memperdalam firman Tuhan yang telah kita dengar, hari ini kita akan kembali melakukan satu aktivitas
aktivitas. Untuk kelas anak balita, aktivitasnya yaitu menghafal kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-27 bagian D. Saya ulangi, Yosua pasal 24 ayat 27D. Firman Tuhan berbunyi, kamu jangan menyangkal Allahmu. Sekali lagi ya, kamu jangan menyangkal Allahmu. Nah, adik-adik silakan hafalkan secara kreatif dan gerakkan. Nanti minta tolong sama mama atau papa untuk videokan dan kirim ke WA guru sekolah minggunya ya. Nah, untuk kelas anak kecil, kelas anak besar, dan kelas anak remaja, tugasnya yaitu membuat video. Isi videonya yang pertama, adik-adik perkenalkan nama adik-adik. Setelah itu perkenalkan adik-adik kelas apa, kelas kecil, kelas besar atau kelas remaja. Sesudah itu sebutkan perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti diri sendiri. Lalu di penutup video, adik-adik sebutkan janji adik-adik untuk tidak menyakiti diri adik-adik sendiri. Nah, videonya juga dikirim ya ke WA guru sekolah minggu di nomor di bawah ini. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, ingatlah selalu firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 27D. Yosua 24 ayat 27D berbunyi, kamu jangan menyangkal Allahmu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum itu, mari bernyanyi, mengikuti Yesus keputusanku. Ayo berdiri semua. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, mari menjadi anak-anak yang setia, yang terus mau mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Masih dalam posisi berdiri, mari kita terima urapan berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita hari ini, sekali lagi mari dengan penuh sukacita kita bernyanyi, ku mau berjalan dengan Tuhanku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ingat selalu adik-adik, mengikuti protokol kesehatan. Dan yang paling penting, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Yuk setelah ini kita latihan lagu-lagu Paskah. Sampai jumpa.